Perkenalkan, nama saya Anastia Risaninda dengan NIM P3732611919006. Sekarang saya akan memaparkan apa itu GCS atau Glasgow Coma Scale dan bagaimana cara pemeriksaannya. Nah, untuk definisi dari GCS sendiri adalah skala untuk menilai respon tingkat kesadaran dari si pasien dengan cara menilai respon si pasien dari rangsang yang diberikan oleh pemeriksa. Nah, GCS sendiri biasanya ditemukan atau digunakan pada pasien dengan cedera kepala, namun bisa juga dilakukan pada pasien dengan penyakit-penyakit umum. Nah, untuk aspeknya itu ada mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah I, yaitu reaksi membuka mata, dan yang kedua ada verbal atau V, itu untuk memeriksa bagaimana pasien bisa berbicara atau tidak. Lalu yang M adalah motorik, bagaimana si pasien ini bisa bergerak atau tidak. Nah, untuk tujuannya yaitu memeriksa neurologik dari si pasien meliputi I, verbal, dan juga motorik tadi. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan bagaimana kondisi pasien dengan tipe somnolen. Nah, somnolen sendiri ini adalah kondisi pasien di mana pasien itu mengantuk, namun masih bisa sadar dengan adanya rangsangan yang diberikan oleh pemeriksa. Namun, ketika rangsangan itu dihentikan oleh si pemeriksa, si pasien ini akan tertidur kembali. Untuk skala GCS tipe somnolen itu dari 9 sampai 7, di mana 9 sampai 7 itu pasien mengalami penurunan kesadaran tingkat sedang. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memeriksa pasien menggunakan skala GCS atau Glasgow Coma Scale. Yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita sebelum memegang si pasiennya. Untuk tes yang pertama adalah tes reaksi membuka mata atau I. Di sini untuk nilai GCS-nya yang tinggi adalah 4 dan untuk yang rendahnya adalah 1. Untuk yang 4 itu adalah spontan untuk membuka mata secara normal. Pada saat kita lihat ini pasien sudah tidak bisa spontan untuk buka matanya tapi masih tutup matanya. Nah, berarti bukan 4 nilainya, berarti kita turunkan ke nilai 3. Nah, untuk nilai 3 kita harus memberikan rangsang nyeri. Kita coba tekan di bagian supraorbitalnya. Nah, dia bisa membuka matanya namun tertutup kembali. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara memeriksa pada tahap 2, yaitu tahap untuk memeriksa verbalnya atau cara bicara dari si pasien, apakah bisa berbicara atau tidak. Nah, untuk skala GCS pada tahap yang kedua ini adalah yang paling tinggi adalah 5 dan yang paling rendah adalah 1, di mana yang 5 ini pasien akan dengan spontan memberikan jawaban kalau misalnya kita nanya. Lalu untuk yang keempat, kalau misalnya kita nanya, itu si pasien akan menjawab cuman agak bingung atau agak diulang-ulang seperti Pak, hari ini hari apa ya? Dia bisa menjawab tapi tidak jelas seperti ini hari Minggu. Nah, misalnya dia masih berpikir di situ. Nah, untuk poin yang ketiga ini seperti ini contohnya. Jadi kalau yang poin ketiga seperti kalau kita nanya itu jawabannya tidak nyambung atau tidak jelas atau yang disebut juga dengan inkoherensi. Seperti ini coba. Pak, nama Bapak siapa? Rumah Bapak di mana? Sekolah. Hari ini hari apa ya, Pak? Nah, bisa dilihat ini pasiennya tidak nyambung atau kalau kita tanya apa, jawabannya apa gitu. Saya akan menjelaskan cara untuk memeriksa pasien dengan GCS pada tahap 3, yaitu bagian motoriknya atau cara bergerak dari si pasiennya. Apakah pasien tersebut bergerak atau tidak ketika kita berikan perintah atau rangsangan. Nah, untuk nilai GCS pada motorik ini ada 6 yang paling tertinggi dan 1 untuk yang paling rendah. Pada yang 6 ini, kita akan memberikan perintah pada pasien untuk melakukan suatu gerakan. Namun, jika pada pasien ini kita berikan stimulasi, misalnya, Pak, tolong angkat tangan kanannya.
Bisa kita lihat pasien tersebut diam atau tidak merespon, maka kita turunkan nilainya jadi 5. Pada nilai yang 5 itu kita akan berikan sebuah rangsangan nyeri pada bagian jari tangannya, kita akan tekan. Nah, pada ini kita seharusnya pasiennya itu akan melokalisir rasa nyerinya atau stimulus dari rangsangan nyerinya itu. Jadi harus kayak menjauhi si nyerinya itu kalau normal. Tapi kalau ini kan dia tetap responnya tetap diam. Jadi kita turunkan lagi ke nilai yang keempat. Untuk yang nilai yang keempat ini, si pasien normalnya itu adalah fleksi normal. Jadi ketika kita berikan pasien itu kita berikan rangsangan nyeri dengan menekan jari tangannya di sini atau di sternumnya sini, itu harusnya menekuk seperti itu atau kayak gini, harus normalnya seperti itu. Namun pada pasien ini dia tidak merespon. Nah, untuk nilai yang ketiga itu adalah fleksi abnormal. Fleksi abnormal atau dikortikasi itu adalah ketika kita berikan ini rangsangan nyeri, dia akan seperti ini, adalah fleksi abnormal. Jadi elbow-nya itu fleksi, namun bagian persendian pergelangan tangannya itu adalah ekstensi abnormal seperti ini. Nah, ini bisa kita nilai motoriknya adalah 3. Cara untuk memeriksa pada pasien anak menggunakan skala GCS. Nah, untuk perlakuannya sama, kita menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan air yang mengalir untuk mengecek dari si tangan kita itu higienis sebelum memegang si pasien. Nah, untuk memeriksa GCS-nya sama seperti pada orang yang dewasa juga, sama dengan EVM pada somnolen. Jadinya rumusnya adalah E-nya 4, V-nya 2, dan M-nya 3, yang jika dijumlahkan adalah 9, yang berarti masuk ke range somnolen atau penurunan tingkat kesadaran sedang. Nah, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan untuk reaksi buka mata atau eye. Nah, pada tes ini yang paling tinggi adalah 4 dan yang paling rendah adalah 1. Nah, bisa kita lihat pada pasien ini matanya membuka, berarti dia adalah masuk ke nilai yang keempat karena pasien ini bisa membuka secara spontan matanya tanpa harus ada perintah dari pemeriksa. Cara untuk memeriksa GCS pada pasien anak untuk tipe pasiennya somnolen. Untuk somnolen sendiri memiliki range nilai GCS-nya ada 9-7, di mana 9-7 itu merupakan penurunan tingkat kesadaran sedang. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan rumusnya, yaitu E-nya 4, V-nya 2, dan M-nya adalah 3. Jadi untuk reaksi matanya yaitu 4 atau yang tertinggi, untuk yang verbalnya 2, dan untuk motoriknya itu adalah 3. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan untuk reaksi buka mata. Bisa terlihat di sini pasien bisa membuka matanya dengan normal atau spontan tanpa kita berikan suatu stimulus rangsangan. Jadi dia bisa melihat. Dan dia juga kalau misalnya kita tanya, misalnya Dek, nama kamu siapa? Itu harusnya dia menjawab, tapi ini tidak. Nah, untuk bayi, kalau bayi itu kalau kita nanya itu dia ngoceh normal seperti biasa. Nah, untuk karena dia tidak merespon, kita turunkan lagi nilainya ke 4. Nah, untuk 4 sama kita tanyain lagi, Dek, nama kamu siapa, Dek? Nggak ada respon. Dek, kamu rumahnya di mana, Dek? Tidak ada respon juga. Nah, ini seharusnya yang nomor nilai 4 ini, si pasien harusnya menangis lemah. Si pasien ini, pasien anaknya. Nah, karena tidak merespon, kita turunkan lagi ke nilai 3. Nah, nilai 3 ini seharusnya pasien itu menangis karena adanya rangsangan juga sambil kita tanyain. Nah, dia harusnya nangis. Dan juga, Dek, yang sakit yang mana, Dek? Dia harusnya ngomong di situ, tapi dia diam aja dan tidak merespon. Berarti kita turunkan lagi itu ke 2. Nah, untuk yang kedua, itu si pasiennya itu kita coba, Dek, kita tanyain kayak yang tadi juga, Dek, namanya siapa?
Nah, dia cuma merintih saja apa yang saya tanyakan. Lalu, Dek, kamu udah kelas berapa, Dek? Rumahnya di mana? Nah, terbukti si pasien hanya merintih saja dan tidak menjawab dengan kata-kata. Berarti kita nilai dengan 2. Memeriksa reaksi dari motoriknya si pasien. Apakah si motorik pasiennya itu bisa bergerak atau tidak. Nah, dengan cara kita lebih banyak memberikan rangsangan nyeri kepada si pasiennya. Nah, untuk range somnolen pada tahap ini itu ada yang paling tinggi adalah 6 dan yang paling rendah adalah 1. Untuk somnolen kita pakai rumus yang M-nya itu 3, nilai yang ketiga. Nah, untuk kita coba ya untuk motoriknya itu nomor 6, nilai 6 itu seharusnya bergerak secara spontan. Kita berikan perintah, dia langsung melakukan gerakan tersebut. Seharusnya seperti itu. Contohnya, Dek, tolong angkat tangan kanannya coba. Coba tangan kirinya diangkat. Nah, berarti dia tidak merespon. Berarti kita turunkan lagi nilainya ke 5. Nah, untuk yang 5 ini kita berikan sebuah rangsangan sentuhan. Apakah dia bisa bergerak setelah berikan rangsangan atau tidak. Nah, ini kita normalnya tuh dia harusnya narik ketika kita berikan sentuhan. Contohnya, Dek, tolong gerakan tangan yang sebelah sini, yang kiri. Yang sebelah kanan coba digerakkan. Coba kaki kanannya coba gerakan. Nah, si pasien tidak bergerak, berarti tidak merespon gerakan dan juga rangsangan yang saya berikan. Nah, kita turunkan lagi nilainya itu ke 4. Untuk yang keempat ini adalah menarik, seharusnya menarik ketika kita berikan rangsangan nyeri. Kita coba nyerinya di bagian jari tangannya, kita berikan tekanan. Nah, untuk reaksi normalnya, tangan pasien itu harusnya menarik setelah kita berikan rangsangan tadi. Itu karena dia tidak merespon, kita berikan poinnya turun lagi ke 3. Nah, yang ketiga ini kita berikan sebuah rangsangan nyeri juga di sebelah sini. Namun ini hasilnya adalah fleksi abnormal atau dikortikasi, sehingga kita coba ya untuk nilai 3. Nah, bisa kita lihat di sini pasien harusnya memang benar seperti ini responnya, yaitu fleksi elbow di sininya dan juga ekstensi dari pergelangan tangannya abnormal seperti itu.